Profil orang yang mencintai, ya kalau di bukunya Anthony de Mello disebut a loving heart. Hati yang penuh kasih, hati yang penuh cinta. Kata beliau, apa sih hati yang penuh kasih itu? Hati yang penuh kasih itu yang peka terhadap keseluruhan kehidupan, terhadap semua orang. Hati yang penuh kasih tidak mengeraskan diri terhadap siapapun atau apapun. Mengeraskan diri itu maksudnya tadi, saya kelompok ini saja cinta, kelompok yang lain saya benci. Ya, itu namanya mengeraskan diri. Semuanya dicintai. Ya, dicintai bukan berarti terus didukung saja, disetujui saja, tidak begitu. Justru karena saya cinta, kalau benar saya dukung, kalau tidak benar ya saya ingatkan. Itulah loving heart. Cinta tidak mengecualikan siapapun sama sekali. Dia mencakup seluruh kehidupan. Dia mendengarkan simfoni secara keseluruhan, bukan hanya salah satu alat musiknya. Jadi ini ciri pertama tadi loh, orang mencintai itu seluruhnya. Itulah loving heart. Jadi kalau kalian ngaku jadi pecinta, apalagi yang Muslim itu kan bagian dari proyek besar rahmatan lil alamin, mencintai seluruh semesta. Itu jalannya adalah jiwa kita harus jadi jiwa yang pecinta. Jiwa pecinta itu ya pada apapun mencintai, pada siapapun mencintai, meskipun ekspresi dan manifestasinya nanti beda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi. Lanjut. Ini ada cerita, beliau itu di buku-bukunya banyak sekali isinya cerita-cerita, cerita pendek. Nanti boleh kalian cek lah, ada di online itu beberapa yang sudah di-share cerita-cerita dari beliau. Ini saya ambil misalnya dari buku Doa Sang Kata. Ini cirinya orang yang saling mencintai. Jadi di situ beliau cerita ada dua saudara, yang satu masih bujangan, yang satu menikah, punya anak 5. Dua orang ini diwarisi orang tuanya sebidang tanah. Nanti kalau waktunya digarap bersama, kalau waktunya panen dibagi 2. Satu ketika saudara yang sudah menikah ini tiba-tiba sadar, iya ya, panennya kok dibagi 2. Ini ndak adil. Saya punya anak, punya istri, masa depanku jelas. Nanti kalau saya tua, mesti diopeni anakku. Sementara saudaraku, dia bujangan. Nanti kalau tua siapa yang ngopeni dia? Oh, dia harus punya harta lebih untuk menjamin hari tuanya. Jadi tidak adil ini kalau hasil sawah ini dibagi 2 sama rata. Saudaraku harus dapat lebih banyak. Maka diam-diam setiap kali membagi hasil panen itu dia ngambil lebih banyak, terus malam-malam ditaruh di tempatnya saudaranya. Saudaranya yang bujangan satu ketika juga berpikir begitu. Wah, ini tidak adil ini. Masa dibagi sama rata hasil panennya? Saya hidup sendirian, sementara saudaraku punya anak, punya istri. Saya hanya keperluan untuk 1 orang, tapi dia menghidupi anaknya, menghidupi istrinya. Harusnya ya dia dapat lebih banyak. Nah, dia juga begitu. Malam-malam waktu saudaranya tidur, dia ambil jatahnya, ditaruh di tempatnya saudaranya. Jadi sama-sama
membagi panennya, yo rasanya sudah saling memberi, tapi pada akhirnya dua-duanya yo dapat jatahnya utuh. Sampai satu ketika malam-malam ketika sama-sama akan memberi ke tempatnya saudaranya, ketemu di tengah jalan tabrakan. Nah, baru sadar ternyata selama ini sama-sama saling peduli, sama-sama saling berbagi. Ya, kalau di buku itu kemudian diceritakan, cerita ini tidak ada yang tahu sampai dua bersaudara ini meninggal. Nah, setelah mereka meninggal baru tersebar. Sampai satu ketika di kota itu akan dibangun kuil, tempat ibadah. Orang-orang bingung, ini enaknya di mana ya tempat ibadah itu yang pas. Akhirnya disepakati di mana lagi yang pas tempat ibadah itu kalau tidak di tempatnya dua saudara tadi tabrakan. Disitulah monumen kasih sayang yang sejati. Yang layak di situ diberi simbol peringatan tugu, kuil, di situ tempat ibadah. Maka kalimat terakhir itu menarik dari kisah ini. Perbedaan penting dalam agama itu bukan antara mereka yang beribadah dan mereka yang tidak beribadah, tapi antara mereka yang mencintai dan yang tidak mencintai. Standarnya diubah oleh Anthony de Mello. Kita selama ini melihat orang religius itu ya orang yang beribadah, yang tidak religius, yang tidak beribadah. Tapi beliau pakai standar bukan beribadah dan tidak, tapi yang mencintai dan tidak. Ya sebenarnya kalau diurai panjang nanti ketemunya ya masuk akal saja. Orang yang beribadah belum mesti mencintai. Tapi orang yang mencintai pasti akan dengan rela beribadah. Apalagi kalau mencintai itu cinta pada Tuhan. Maka pembedanya, standarnya terus dibalik oleh Anthony de Mello. Mari kita bagi, ada orang yang mencintai dan ada orang yang tidak mencintai. Baik, ini ilustrasi. Kalian kalau ingin memahami orang mencintai itu seperti apa? Seperti dua saudara tadi. Kalian kan sering khawatir, loh Pak, kalau dalam cinta itu saya memberikan segalanya tanpa memikirkan kepentingan saya dapat apa? Kamu kan khawatir begitu, mungkin karena level cinta kita masih cinta yang penuh pamrih. Padahal kalau memang sama-sama mencintai, sama-sama tulus, jatuhnya seperti dua saudara tadi. Kamu begitu memikirkan yang kamu cintai, sebaliknya yang kamu cintai itu juga sangat memikirkan dirimu. Pada hasil akhirnya sebenarnya nanti utuh saja, dua-duanya sama. Jadi untungnya sekarang dua kekuatan gabung. Itulah ilustrasinya orang yang mencintai. Saya lanjut. Nah, selanjutnya ada quotes dari Anthony de Mello tentang kebebasan tadi. Gimana Pak caranya biar cinta itu tumbuh dalam diri saya? Bebaskan dirimu dari segala macam ikatan. Bila mata terhalang, hasilnya adalah pemandangan. Ketika pikiran tidak terhalang, hasilnya adalah kebenaran. Ketika hati tidak terhalang, hasilnya adalah cinta. Apa sih yang menghalangi hati? Nanti kalau di penjelasan-penjelasan selanjutnya, versi Anthony de Mello, yang menghalangi hatimu itu kemelekatanmu. Mungkin pada dunia, mungkin pada materi, mungkin pada orang lain. Akan menghalangi cinta. Bersihkan kemelekatan-kemelekatan itu, bebaskan dirimu, maka cinta akan muncul. Selama ini mungkin kita membenci orang karena orang itu begitu, Pak. Kalau
kalau dia seperti itu berarti tidak cocok dengan aliran saya, karena aliran saya begini, karena kita sudah terlalu melekat, maka jatuhnya aku dan engkau kita berbeda, kita tidak bisa sama, akan jadi begitu. Bebaskan diri kita dari banyak ikatan. Nanti beliau menjelaskan panjang tentang kemelekatan itu. Jadi jalan untuk jadi jiwa pecinta membebaskan hati. Nanti sekali-sekali kamu cek ya, kira-kira dalam hidup saya ini, saya melekat dengan apa saja hari-hari ini. Melekat itu, coba cari sesuatu yang menurutmu tanpa itu aku tidak mungkin bahagia, aku tidak mungkin senang, aku tidak mungkin nyaman. Di luar dirimu ya, di luar Tuhan pastinya juga, di luar Allah. Kalau dalam Islam kan satu-satunya kemelekatan yang diizinkan itu ketergantungan, kemelekatan pada Allah, Allahus Shomad. Di luar itu bisa menghijab hati kita, termasuk untuk mencintai. Mungkin ada yang di hatinya kemelekatan pada posisi, jabatan, duniawi, harta, dan macam-macam, itu nanti akan menghalangi lahirnya cinta dalam dirimu. Kamu melekat pada apa, itu akan menghalangi cintamu. Disitulah pentingnya kebebasan. Ayo kita bebaskan diri kita. Kalau dalam tasawuf itu ada makom namanya taharrur. Taharrur ini makom tinggi, tidak sembarangan orang bisa mencapai ke sini. Taharrur itu makom kebebasan. Dulu waktu kita belajar kebebasan, seingat saya kebebasannya Ibnu Arabi, itu makom taharrur ini salah satu yang harus dicapai seorang salik untuk bisa dekat dengan Allah. Bebas berarti ya hati kita benar-benar tidak terikat dengan apapun selain keinginan untuk terikat dengan Allah saja. Disitulah cinta akan muncul. Jadi kalau kita hanya tergantung pada Allah, cinta akan muncul. Itulah kebebasan sejati. Beda dengan rumus kita selama ini kan, kalau di kepalamu kan namanya bebas itu pokoknya bisa melakukan apa saja kan, kamu begitu. Padahal ya kalau kamu masuk lebih dalam, hakikatnya kebebasan itu tidak ada urusan dengan bisa melakukan apa saja. Itu kan cuma manifestasi salah satunya saja. Tapi hakikatnya kebebasan adalah ketidakterikatanmu, ketidakmelekatanmu dengan apapun. Bisa melakukan apa saja tapi kamu masih terikat, kamu masih melekat, yaitu kalau bahasa spiritualnya ilusi saja. Hanya anggapanmu saja. Baik, ini rumus kedua dari cinta. Kalau tadi rumus pertama cinta itu anugerah, sekarang kebebasan. Kita lanjutkan. Ketiga, caranya mencintai sekarang. Wah, ini ambil nafas sebentar. Saya tidak tahu ini mudah apa enteng bagi kalian. Inilah cara menghidupkan cinta. Yang pertama, kita harus melepaskan keterikatan, harapan, dan kebutuhan akan pengakuan dari orang lain, termasuk dari yang kita cintai. Ini agak berbeda ya dengan kemarin-kemarin. Beliau ini bahkan ekspektasi pun jangan. Banyak orang kecewa, sakit dalam cinta karena ekspektasi. Ada terlalu banyak keinginan, terlalu banyak harapan saat mencintai. Misalnya kalian
mencintai siapa, semoga dengan saya mencintai ini, saya bisa ini, saya bisa itu harapan. Ketika banyak harapan, sebenarnya kamu sedang membuka peluang untuk kekecewaan. Tapi manusia, Pak, mesti punya harapan. Wajar manusia punya harapan, tapi jangan bergantung pada harapan. Ketika kamu bergantung pada harapan, itulah kemelekatan. Jadi ini pelajaran dari beliau. Kalau aku cinta padamu, maka aku tidak banyak menuntutmu, jadilah engkau apa adanya. Kamu tidak harus sibuk tentang aku, tapi aku pasti akan sibuk tentang engkau. Nah, ini. Baik, ini rumus pertama ya. Cara yang pertama saja sudah berat. Ya wis, kita belajar. Kalau bahasa usul fikihnya, kalau tidak bisa dipenuhi seluruhnya, ya jangan dicueki seluruhnya. Kita lakukan semampu kita. Oke, yang penting jangan putus asa dengan cinta. Hari ini banyak orang yang rasanya putus asa dengan cinta. Kalau ada pembahasan-pembahasan tentang cinta, mungkin kesannya lebay. Utopia, mimpi saja. Tidak mungkin ada yang seperti itu. Itu namanya putus asa dengan cinta. Sebagaimana banyak orang yang saya bilang tadi mulai putus asa dengan agama. Mungkin belakangan juga banyak mulai putus asa dengan politik. Mungkin nanti ada banyak keputusasaan. Karena mungkin kita melihat fakta, lupa bahwa ada ideal-ideal yang harus kita hidupkan. Bahwa mungkin di ranah faktual kadang-kadang fenomena sosial, budayanya, keagamaan itu rasanya tidak selalu positif. Tapi ideal-ideal agama itu pasti positif, dan itulah amanat yang harus kita hidupkan. Itu yang pertama itu ya, tidak terikat, tidak berharap, tidak butuh. Jadi orientasinya memang hanya memberi. Cara mencintai yang kedua, cinta itu bukan memiliki atau mengendalikan, tapi menerima dan menghargai. Beda ya, menerima dengan memiliki. Kalau memiliki itu ego. Kalau menerima itu rasa, hati. Menerima itu konotasinya keterbukaan. Kalau memiliki konotasinya penjara, kepemilikan. Jadi kalau kamu saya miliki, itu kan berarti kamu di bawah kuasaku. Tapi kalau menerima itu hadirlah apa adanya dalam hidupku. Jadilah dirimu sebagaimana dirimu. Itu menerima. Tapi kalau memiliki, kamu hadir dalam hidupku dan aku kuasai. Itu memiliki. Maka kemarin di Osho kan juga bilang cinta bukan memiliki. Kalau barang kita miliki, tapi masuk manusia kita miliki. Jadi yang kedua, cinta bukan tentang memiliki dan mengendalikan, tapi menerima dan menghargai. Awas, jangan salah rumus. Kemarin saya juga pernah diprotes, Pak, masa cinta tidak harus memiliki? Wong saya perjuangan itu kan untuk bisa memiliki. Ya bedakan menikahi dan memiliki. Itu juga dua hal yang, dengan menikahi terus dia jadi milikmu dalam tanda petik ya, terus dia kamu kuasai. Harus ikut apa-apa perintahmu, kan tidak begitu. Oke, yang ketiga, jadi itu rumus kedua ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kepemilikan, tapi dengan penerimaan.
Yang ketiga, jalan menuju cinta melibatkan kesadaran diri, kebebasan batin, dan kemauan untuk menghadapi ketakutan dan ketidaknyamanan. Diawali dari kesadaran, kemudian diakhiri dengan kebebasan. Itu cinta. Kita tidak takut lagi dan tidak khawatir lagi. Nanti ada konsepnya Anthony de Mello, selama masih ada ketakutan, masih belum sejati cinta itu.